Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak semua, hari ini kembali kita lanjutkan kegiatan belajar mengajar online kita. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah sama-sama kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak Bapak semua, ini masih materi mengenai dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan dengan submateri pembentukan tanah dan persebaran jenis tanah. Oke, sebelum kita masuk ke materi, silahkan dibaca ayat berikut ini. Ini ayat yang ada keterkaitannya dengan lapisan tanah. Oke, setelah selesai dibaca ayatnya, kemudian dibaca artinya, lalu dikaitkan nanti dengan materi kita hari ini mengenai tanah. Oke, anak-anak Bapak semua, sekarang kita langsung masuk ke pembahasan materi dengan judul tadi, pembentukan tanah dan persebaran tanah. Jadi ini langsung ke jenis dan proses terbentuknya tanah. Jadi ketika berbicara mengenai tanah, tanah adalah lapisan bumi paling atas yang terdiri dari bahan padat, cair, gas, dan mikroorganisme yang secara bersama-sama merupakan tempat tumbuhnya tanaman. Tanah berasal dari batuan yang mengalami pelapukan. Berubahnya batuan menjadi partikel-partikel tanah disebabkan oleh suhu air organisme. Jadi ketika mempelajari yang namanya tanah, sebenarnya ini adalah ilmu yang sebelumnya sering dikatakan dengan yang namanya lapisan fedosfer atau salah satu lapisan yang ada di dalam geosfer, yaitu lapisan fedosfer atau lapisan tanah. Jadi sebenarnya tanah ini sudah umum dan biasa kita dengar di dalam kehidupan sehari-hari karena kita tidak terlepas dari yang namanya tanah. Termasuklah kalau kita ke dalam sisi agama bahwa manusia itu terbentuk dari tanah. Oke, sekarang tanah terbentuk dari hasil pelapukan ataupun batuan secara biologis, fisik, dan kimiawi. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa terbentuknya tanah dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, iklim. Faktor yang mempengaruhi terbentuknya tanah yang pertama itu adalah iklim, yaitu unsur iklim pembentuk tanah, yaitu unsur suhu dan curah hujan yang mempengaruhi pelapukan batuan, baik secara fisik maupun kimiawi. Jadi perubahan suhu pada siang hari dari panas kemudian menjadi malam, artinya dari panas yang cuacanya ataupun suhunya dingin, yang siang hari suhu ataupun cuacanya panas, kemudian di malam hari suhu ataupun cuacanya dingin. Serta curah hujan yang tinggi mempercepat kerapuhan batuan. Itulah yang namanya kalau dari proses iklim, karena ada yang namanya perubahan-perubahan siang dan malam ataupun malam ke siang. Ada dari panas ke dingin ataupun dingin ke panas, kemudian ada pengaruh curah hujan. Kemudian yang kedua, organisme. Organisme berperan dalam pembentukan tanah secara biologis. Aktivitas organisme mendekomposisi bahan organik tanah seperti seresah daun dan ranting sehingga tanah kaya unsur hara. Jadi organisme yang hidup di dalam tanah beraktivitas dan mengeluarkan zat tertentu yang dapat menghancurkan batuan. Kemudian yang ketiga, bahan induk. Bahan induknya adalah bahan utama pembentuk tanah, di mana batuan induk yaitu batuan beku, sedimen, metamorf. Jadi bahan utamanya itu adalah batuan induk. Ya, adapun jenis daripada batuannya itu ya seperti yang kita pelajari sebelumnya mengenai batuan pembentuk muka bumi. Ada batuan beku, sedimen, dan metamorf. Jenis batuan induk menentukan jenis tanah di wilayah tersebut. Susunan kimia dan mineral batuan induk mempengaruhi proses pelapukan batuan. Jadi batuan asal yang mengalami pelapukan dan menjadi tanah. Kemudian, relief atau topografi. Tinggi rendahnya permukaan bumi mempengaruhi tingkat erosi tanah oleh tenaga air. Topografi menentukan jumlah material hasil erosi yang diendapkan. Topografi juga mempengaruhi ketebalan tanah. Jadi topografi suatu daerah mempengaruhi jumlah air hujan yang dapat diserap oleh tanah ke dalam air tanah, gerakan air, dan erosi tanah. Kemudian, waktu.
atau sering disebut dengan yang namanya durasi waktu. Durasi waktu terjadi yaitu durasi waktu menentukan perkembangan terbentuknya tanah ditunjukkan oleh ketebalan tanah berdasarkan perkembangan tanah yang dapat diklasifikasikan menjadi tanah muda, tanah tua, dan tanah dewasa. Jadi durasi waktu terjadi yaitu terjadinya pelapukan yang dialami oleh batuan induk yang juga memengaruhi proses pembentukan tanah. Kemudian, berdasarkan bahan induk dan proses perubahan yang disebabkan oleh tenaga eksogen, tanah di Indonesia dibedakan menjadi beberapa jenis. Satu, tanah podzol atau andosol, kemudian tanah laterit, tanah humus, tanah vulkanis, kemudian tanah padas, tanah endapan atau aluvial, tanah terrarosa, mediteran, kemudian tanah mergel atau marbalit, kemudian tanah kapur, renzina, tanah pasir, kemudian regosol, ataupun tanah pasir ini sering disebut regosol, kemudian tanah gambut. Oke, kita bahas satu persatu. Mulai dari tanah pozol atau andozol. Tanah pozol adalah tanah yang terjadi karena rendahnya pengaruh dari luar dan curah hujan tinggi. Sifatnya mudah basah jika kena air. Warnanya kuning dan kuning kelabu. Di Indonesia, jenis tanah pozol terdapat di pegunungan tinggi, seperti di Jawa Barat, Maluku, Nusa Tenggara. Kemudian, tanah laterit. Tanah laterit adalah tanah yang terjadi karena suhu udara tinggi dan curah hujan tinggi. Akibatnya, berbagai mineral yang dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan larut dan meninggalkan sisa oksida besi dan aluminium. Tanah laterit terdapat di Jawa, ini terdapat di beberapa kawasan di daerah Jawa, ada Jawa Timur, ada Jawa Barat, dan juga di Kalimantan Barat. Kemudian, tanah humus. Tanah humus adalah tanah hasil pelapukan tumbuh-tumbuhan ataupun bahan organik. Tanah humus sangat subur, cocok untuk lahan pertanian, dan warnanya kehitaman. Tanah jenis ini terdapat di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kemudian, tanah vulkanis. Tanah vulkanis adalah tanah hasil pelapukan bahan padat dan bahan cair yang dikeluarkan oleh gunung api. Tanah vulkanis tergolong sangat subur. Kalau tanah hampir sama dengan tanah humus, tapi ini lebih subur. Sehingga daerah yang didominasi oleh tanah vulkanis ini banyak dijadikan sebagai daerah pertanian, diusahakan di daerah vulkanis. Tanah jenis ini terdapat di Pulau Jawa, bagian utara seperti Sumatera, kemudian ada Sumatera, Bali, Lombok, Halmahera, dan Sulawesi. Pulau Jawa dan Sumatera paling banyak mempunyai gunung berapi sehingga paling luas tanah vulkanisnya. Kemudian yang kelima, tanah padas. Tanah padas adalah jenis tanah yang padat karena disebabkan mineral di dalamnya dikeluarkan oleh air yang terdapat di lapisan tanah sebelah atasnya. Jenis tanah ini terdapat hampir di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian tanah endapan ataupun aluvial. Tanah endapan adalah tanah yang terjadi akibat pengendapan batuan induk yang telah mengalami proses pelarutan dan pada umumnya merupakan tanah yang subur. Jenis tanah ini terdapat di Jawa bagian utara, Sumatera bagian timur, Kalimantan bagian barat. Kemudian tanah aluvial ini cocok ditanami padi, palawija, tembakau, tebu, sayuran, kelapa, dan buah-buahan. Di mana jenis endapan yang terdapat dalam tanah aluvial antara lain endapan laterit, pasir, dan vulkanis. Kemudian tanah terrarosa atau mediteran. Tanah terrarosa adalah tanah yang terbentuk dari pelapukan batuan kapur. Tanah jenis ini banyak terdapat di dasar dolina dan merupakan tanah pertanian yang subur di daerah batu kapur. Jenis tanah ini banyak terdapat di Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Sumatera. Kemudian, tanah mergel atau marbalit. Tanah mergel adalah tanah yang terbentuk dari campuran batuan kapur, pasir, dan tanah liat. Pembentukan tanah mergel dipengaruhi oleh hujan yang tidak merata di sepanjang tahun. Tanah mergel termasuk subur dan banyak ditemukan di lereng pegunungan dan dataran rendah. Tanah jenis ini banyak ditemukan di daerah Solo, Madiun, Kediri, dan hampir di sebagian Nusa Tenggara. Kemudian, tanah kapur, renzina. Tanah kapur adalah tanah yang terjadi akibat dari bahan induk kapur atau batu endapan dan telah mengalami laterisasi. Jenis tanah ini terdapat di Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Sumatera. Kemudian selanjutnya ada yang ke-10, tanah pasir atau regosol.
Tanah pasir adalah tanah hasil pelapukan batuan beku dan sedimen yang tidak berstruktur. Tanah pasir kurang baik untuk pertanian karena sedikit mengandung organik. Tanah pasir terdapat di pantai barat Sumatera Barat, ya, di pantai barat Sumatera Barat, kemudian Jawa Timur dan Sulawesi. Kemudian tanah gambut. Tanah gambut adalah tanah yang berasal dari bahan organik yang selalu tergenang air atau rawa. Karena kekurangan unsur hara dan peredaran udara di dalamnya tidak lancar, maka proses penghancuran tanah tidak sempurna. Tanah jenis ini kurang baik untuk pertanian. Jenis tanah ini terdapat di pantai timur Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Oke, itulah dia jenis tanah. Ini jenis-jenis tanah di Indonesia dibedakan. Ini di wilayah Indonesia. Kemudian tanah sebagai lahan potensial. Profil tanah. Lapisan tanah atas atau topsoil merupakan bagian terpenting bagi kehidupan tumbuh-tumbuhan. Komponen-komponen tanah tersebut terdiri atas mineral, bahan organik, air, dan udara. Keadaan tanah yang baik apabila perbandingan komponen-komponen mineralnya 45%, bahan organik 5%, air 20-30%, dan udara 20-30%. Kemudian tekstur tanah. Tekstur tanah ditentukan oleh ukuran butir-butir yang dominan di dalam tubuh alam yang disebut zarah atau partikel tanah. Berdasarkan ukurannya atau diameter butirnya, zarah tanah dikelompokkan menjadi 3 fraksi, yaitu fraksi pasir, debu, dan lempung. Kemudian permeabilitas tanah. Permeabilitas tanah adalah kemampuan tanah untuk menyerap air melalui pori-pori tanah, baik ke arah horizontal maupun ke arah vertikal. Besar kecilnya permeabilitas sangat dipengaruhi oleh tekstur tanah. Makin kasar tekstur tanah, makin besar permeabilitasnya. Kemudian kapasitas tanah. Kapasitas tanah yaitu kemampuan tanah untuk menyimpan air. Tanah yang teksturnya halus, kapasitasnya tinggi, permeabilitasnya pasti rendah. Sebaliknya, tanah yang teksturnya kasar, permeabilitasnya tinggi, pasti kapasitasnya juga rendah. Kemudian, solum tanah. Solum tanah ini adalah kedalaman atau solum tanah yang menunjukkan ketebalan tanah yang diukur dari permukaan sampai ke batuan induk. Inilah dia. Jadi inilah dia semua berkaitan dengan tekstur tanah ataupun dimulai dari tadi yang namanya tanah sebagai lahan potensial. Jadi sebenarnya itu adalah karakteristik tanah berdasarkan lahan potensialnya. Kemudian susunan lapisan tanah atau horizon tanah. Tanah memiliki sifat yang terus berkembang pada umumnya, kemudian perkembangan tanah mengarah secara vertikal, oleh karenanya menghasilkan lapisan-lapisan yang disebut juga sebagai horizon tanah. Seperti yang telah kita ketahui bersama, tanah sendiri terdiri atas beberapa lapisan, sedikitnya terdapat 6 lapisan tanah yang dibagi ke dalam kelompok horizon. Ya, ini yang disebut dengan yang namanya horizon ataupun lapisan-lapisan yang ada di dalam tanah. Ada horizon O, A, E, B, C, dan R. Kita kaji satu persatu. Horizon O. Horizon O atau sering disebut dengan horizon organik adalah lapisan tanah yang berasal dari berbagai sisa material organik, seperti dedaunan atau jasad tumbuhan dan hewan. Horizon organik banyak ditemukan di hutan yang masih alami. Horizon O mengandung bahan organik lebih dari 20%. Jadi ini posisinya di permukaan tanah, posisinya yang paling atas. Kemudian horizon A. Horizon A merupakan horizon tanah mineral yang terbentuk pada permukaan tanah. Pada horizon ini terjadi kehilangan pada sebagian besar atau seluruh struktur batuan asli dalam tanah yang serta menunjukkan sifat akumulasi bahan organik yang bercampur dengan fraksi mineral dengan sangat intensif. Horizon A terdiri atas berbagai topsoil, yakni material organik dengan warna gelap yang bercampur dengan butiran mineral karena efek dari aktivitas organisme. Pada partikel yang lebih halus akan mudah larut serta terbawa ke lapisan bawah. Kemudian, horizon E. Horizon E atau sering disebut juga dengan aluvial adalah lapisan tanah yang berwarna lebih terang akibat pencucian intensif oleh air. Jadi di bawah jenis lapisan ini berada di bawah permukaan tanah yang
telah kehilangan kandungan mineralnya secara cukup besar. Horizon E kerap melekat pada jenis horizon A dengan tujuan untuk menggantikan lapisan tersebut. Untuk membedakan dengan batasan horizon di bawahnya, cirinya adalah warna lebih terang daripada horizon B. Kemudian yang keempat, horizon B. Proses terbentuknya horizon B berada di bawah horizon A, E, atau O yang telah mengalami perkembangan horizon. Sebagian besar hingga seluruh struktur batuan asli dicirikan hilang pada horizon ini. Kemudian akan memperlihatkan satu atau lebih sifat tanah, misalnya jenis tanah aluvial dan dari silikat, aluminium, humus, senyawa besi, serta karbonat dalam bentuk kombinasi maupun tunggal. Kemudian, horizon C. Horizon C adalah lapisan bahan induk tanah. Pembentukannya dipengaruhi oleh sedikit prospedogenik, serta tidak memiliki karakteristik seperti pada horizon O, A, E, maupun B. Letaknya berada di lapisan tanah terbawah yang terdiri dari batuan dasar yang melapuk. Kemudian yang keenam, horizon D atau R. Horizon D atau horizon R itu sama. Memiliki lapisan batuan induk yang paling dasar yang terbentuk dari batuan yang sangat padat dan terjal. Pada area ini belum mengalami pelapukan batuan-batuannya. Batuan yang ada pada horizon D atau R terdiri dari granit, basal, batuan pasir, batuan gamping. Jadi horizon D atau R ini adalah horizon tempat batuan induk yang belum mengalami pelapukan. Kemudian inilah dia gambarnya. Horizon organik, O sering disebut dengan organik, A surface, kemudian B subsoil, kemudian C substratum, kemudian R atau D bedrock. Inilah dia lapisan-lapisannya. Ya, bisa dilihat bagaimana ciri-ciri warnanya. Kemudian kita lanjutkan kesuburan tanah. Ciri-ciri kesuburan tanah yang pertama, struktur tanah gembur, yaitu butir-butir tanahnya renggang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kemudian air yang terkandung dalam jumlah banyak dan berfungsi untuk melarutkan garam-garaman. Kandungan hara yang banyak merupakan bahan makanan tumbuh-tumbuhan. Kemudian, ciri tanah yang kurang subur, satu, struktur tanahnya padat, butir-butirnya tanah terlalu rapat. Kedua, jumlah air yang terkandung dalam tanah sedikit. Kemudian yang selanjutnya beberapa usaha yang untuk menyuburkan tanah antara lain, satu, pemupukan yang tepat dan terus-menerus terutama pupuk alami atau pupuk kompos. Kemudian sistem irigasi yang baik, penghutanan kembali daerah yang telah gundul atau yang sering disebut namanya reboisasi, pengelolaan tanah miring dengan sistem teras atau teras ring. Kemudian pelestarian tanah. Pelestarian tanah itu yang pertama pemeliharaan hutan, dua penggunaan pupuk kimia sesuai dosis, penanaman secara bergilir, pendaur ulangan sampah plastik, dan pengolahan tanah yang baik. Kemudian usaha untuk melindungi tanah terhadap erosi disebut pengawetan tanah. Satu, penanaman tanah gundul, dua, penanaman tanah terbuka dengan rumput, ketiga, pembuatan saluran air, keempat, perbaikan cara pengolahan tanah, yang kelima, pemberian pupuk yang berguna meningkatkan kesuburan tanah. Keenam, pembuatan teras pada lereng yang curam, tujuh, crop rotation, dan yang kedelapan, reboisasi. Crop rotation adalah perpindahan ataupun penggantian ataupun merotasi tanaman. Kemudian, pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi. Adapun tugas daripada pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi yang pertama, tugasnya itu adalah pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi mempunyai tugas melaksanakan penelitian, penyelidikan, perekayasaan, dan pelayanan di bidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi. Kemudian fungsinya, satu, penyiapan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta rencana program di bidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi. Kedua, pelaksanaan penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemetaan tematik, dan analisis risiko bencana geologi, serta peringatan dini aktivitas gunung api dan potensi gerakan tanah dan pemberian rekomendasi teknis mitigasi bencana geologi. Ketiga, pembinaan jabatan fungsional pengamat gunung api. Keempat, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan penyelidikan, perekayasaan, pemetaan tematik, dan analisis risiko bencana geologi, serta peringatan dini aktivitas gunung api dan potensi gerakan tanah dan pemberian rekomendasi teknis mitigasi bencana geologi.
Yang kelima, pelaksanaan administrasi pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi. Oke, itulah dia pembahasan dan penjabaran daripada lapisan tanah. Apabila anak-anak Bapak ada yang ingin bertanya terkait materi kita hari ini, silahkan ditanyakan di grup kita. Oke, demikian pembahasan dan penjelasan Bapak mengenai materi hari ini. Bapak sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.